A few moments later. Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Triseptianingrum dengan NIM 2310116091 dari kelas 01 PIEP 001 Fakultas Pendidikan Ekonomi Universitas Pamulang. Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas materi mengenai perilaku konsumen. Pengertian konsumen. Pengertian perilaku konsumen adalah ilmu yang mempelajari tentang individu dan organisasi serta bagaimana mereka bisa memilih dan menggunakan suatu barang atau produk. Menurut para ahli, Kotler dan Keller 2008-1995, perilaku konsumen adalah studi bagaimana individu, kelompok, dan organisasi dalam memilih, membeli, menggunakan, dan bagaimana barang atau jasa dan ide atau pengalaman memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Pendekatan kardinal sering disebut dengan pendekatan marginal utility. Pendekatan kardinal didasarkan pada asumsi bahwa tingkat kepuasan diperoleh konsumen dalam konsumsi barang dan jasa dapat diukur dengan satuan tertentu seperti uang, jumlah, atau buah. Semakin besar jumlah barang yang dikonsumsi atau dimiliki, maka semakin besar tingkat kepuasan yang diperoleh. Terdapat dua hukum di dalam hukum Gosen, yaitu hukum 1 dan hukum 2. Hukum 1 ini apabila konsumsi suatu barang berlangsung secara terus-menerus, mula-mula dicapai kepuasan marginal tertinggi, namun semakin lama kepuasan marginal semakin turun sejalan dengan bertambahnya konsumsi hingga akhirnya mencapai titik nol. Hukum Gosen 1 sering disebut dengan hukum nilai guna marginal atau marginal utility yang semakin menurun. Sedangkan hukum Gosen 2 yaitu manusia senantiasa berusaha memenuhi berbagai macam kebutuhannya dengan sampai kepada tingkat intensitas yang terhitung sama. Artinya, rasio kepuasan marginal terdapat harga barang sama untuk semuanya macam barang yang konsumsinya. Berdasarkan hukum tersebut dapat diketahui bahwa konsumsi atau konsumen memenuhi kebutuhannya didasarkan pada tingkat intensitasnya mulai dari primer, sekunder, kemudian tersier, dan penting diingat bahwa intensitas kebutuhan setiap orang berbeda. Setelah itu terdapat pendekatan ordinal. Pendekatan ordinal ini muncul dikarenakan oleh adanya keterbatasan-keterbatasan yang ada pada pendekatan kardinal. Namun hal ini bukan berarti pendekatan ordinal ini lebih baik daripada pendekatan kardinal. Lebih tepatnya dua pendekatan ini saling melengkapi dalam mengukur dua mengamati perilaku konsumen. Pendekatan ordinal memakai kurva utilitas seimbang dan garis anggaran. Selanjutnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama adalah faktor pengaruh lingkungan atau perilaku konsumen untuk melakukan pembelian dipengaruhi meliputi faktor budaya, faktor kelas sosial, faktor pengaruh pribadi, faktor keluarga, dan faktor situasi. Yang kedua ada faktor pribadi. Faktor ini dapat didefinisikan sebagai karakteristik psikologi seseorang yang berbeda dengan orang lain. Faktor pribadi yang mengaruhi perilaku konsumen terdiri atas umur dan
hak daur hidup pekerjaan, situasi ekonomi, serta gaya hidup. Yang ketiga ada faktor perbedaan dan pengaruh psikologis. Sebagian besar faktor psikologis yang dipengaruhi lingkungan dan tempat tinggal. Contoh faktor psikologis perilaku konsumen ini seperti motivasi, persepsi, pengetahuan, keyakinan, dan sikap. Ada beberapa variabel dalam perilaku konsumen. Yang pertama ada budaya, kumpulan nilai dasar, persepsi, keinginan, tingkah laku yang dipelajari oleh anggota masyarakat dari keluarga, lembaga lainnya. Terus yang kedua itu ada sosial. Sosial ini dibagi menjadi 3, yaitu ada kelompok. Kelompok ini adalah 2 orang atau lebih yang berinteraksi guna mencapai individu atau bersama. Terus ada keluarga. Keluarga itu adalah organisasi pembelian konsumen yang paling dalam masyarakat. Terus yang ketiga itu ada peran atau status. Individu memilih produk yang dapat menunjukkan statusnya kepada masyarakat. Terus selanjutnya ada pribadi yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen, umur, dan hidup kerjaan. Terus selanjutnya juga ada psikologis. Faktor ini dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggal, memotivasi, pengetahuan, yakin, dan sikap. Contoh perilaku konsumen. Yang pertama adalah membeli produk sesuai keinginan dan kebutuhan. Yang kedua adalah turut mempertimbangkan dan mencari tahu barang yang dibutuhkan. Yang ketiga adalah mempertimbangkan kualitas produk. Peran perilaku konsumen. Yang pertama adalah membujuk konsumen untuk membeli yang dipasarkan. Dan yang kedua adalah memahami konsumen dalam perilaku konsumen. Jadi kesimpulan dari perilaku konsumen adalah sejumlah tindakan-tindakan nyata individu yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yang mengarah kepada mereka untuk menilai, memilih, bahkan menggunakan barang dan jasa yang mereka inginkan. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.